Balik lagi bareng gua eh di episode kali ini gua ingin membahas lebih kepada ada hal yang pengen gua ceritain sih lebih jelasnya, yaitu terkait. Jadi gue dulu tuh pernah bikin tulisan di blog gue. Jadi dulu tuh gue sering banget, intens banget nulis di blog gitu. Di blog sampai sekarang juga masih ada sih blognya gitu. Blog pribadi gue, websitenya lah gitu ya. Blog sih, karena pernah gue bikin ininya domainnya, cuman karena nggak keurus jadi gue pindahin lagi ke blog. Jadi dalam tulisan itu ada salah satu judul atau tema, yaitu gue ngebahas tentang antara love versus care gitu. Dan kali ini gue pengen ngebahas itu di ini persepsi. Jadi ini persepsi kali ini gue ingin menceritakan persepsi gue terkait dua hal yang kadang kita berada di antaranya. Yang pertama adalah love versus care. Kenapa love versus care? Karena menurut gue ada perbedaan di antara kedua itu. Ketika berbicara mana yang jauh lebih penting, maka kalau versi gua itu care yang jauh lebih penting. Kenapa care yang jauh lebih penting? Karena gua melihat care ini lebih kepada kepedulian yang sangat kuat. Nanti gue ceritain. Kronologisnya sederhana sih. Berangkat dari gue bikin tulisan, dari beberapa cerita teman-teman gue, dari beberapa curhatan teman-teman gue gitu ya, terkait masalah percintaan mereka, terkait masalah hubungan romansa mereka. Itu memberikan gue pandangan dan penilaian lain, sehingga itu gue dulu itu gue bikin dalam bentuk tulisan. Nanti gue cantumin linknya lah ya. Gue lupa nama link blog gue, kalau nggak salah rudibadrudin.blogspot.com deh gitu. Dulu sempat gue bikin domainnya, cuman karena nggak keurus ya, jadi gue balikin lagi ke blog gitu ya. Nah, jadi cerita sederhananya gini. Mungkin diantara kita juga sering menemukan ketika ada seseorang berhubungan percintaan dengan pasangannya, itu seolah-olah romansanya muncul gitu ya. Seakan-akan dunia itu milik mereka, seakan-akan keindahan itu punya mereka gitu. Nah, gue melihat hal itu sebagai salah satu yang tentatif. Jadi gue melihat itu semua itu sebagai hal yang tentatif. Kenapa hal yang tentatif? Karena perasaan itu, keindahan itu muncul ketika ada sebuah hubungan yang sama-sama saling menguntungkan. Beda cerita ketika hubungan itu berakhir. Dan di dalam pertemanan gue, di dalam lingkungan gue sering menemukan ketika hubungannya berakhir, dua sejoli ini yang dulunya bermesra-mesraan, dulunya saling support, yang dulunya penuh dengan
api membara cinta gitu, tak jarang malah bermusuhan, saling membenci, saling tidak tidak mendukung. Ya kalau sekarang sih mungkin bahasanya kalau zaman sekarang saling menghina, menghujat dan segala macam lah gitu ya, saling menjelek-jelekan, perang tweet atau perang uploadan segala macam. Kenapa? Gitu. Karena ada beberapa yang mengatakan, ya buat apa menjalin baik lagi dengan mantan atau dengan seseorang yang nyakitin kita segala macam. Dan gue lihat, menyakitkan ataupun tidak, disakiti ataupun tidak, itu perkara yang berbeda. Karena setidaknya lu semua pernah berada dalam fase sebuah momentum bahwa waktu itu sangat berharga, waktu itu sangat indah bersamanya. Tapi kenapa ketika selesai berhubungan atau misalkan sudah tidak ada komitmen lagi, antara pacaran sudah putus, misalkan yang udah berumah tangga, cerai atau dan segala macam, itu malah memberikan jarak gitu. Bahkan tidak jarang ya saling membenci, saling sindir dan segala macam. Kok kayak gitu. Padahal orang yang lu benci, orang yang lu sindir itu adalah orang yang pernah lu sayangi, orang yang pernah lu kagumin, orang yang pernah lu berikan mahkota keindahan, yang pernah dalam satu momen perjalanan waktu yang lu lewatin gitu. Dari situ maka gue melihat bahwasannya cinta itu ada kadarnya gitu. Oh, berarti ketika cinta ada kadarnya, suatu saat kadarnya cinta itu akan berkurang. Maka gue melihat dari perjalanan yang panjang gitu, yang bertahan dan segala macam, apa yang membuat mereka bertahan, apa yang membuat mereka terus bersama, dibalik dari kronologis yang tadi, antitesa dari permasalahan yang tadi. Gue menyimpulkan bahwa keadaan itu, kebersamaan itu yang menguatkan mereka, itu bukan cinta lagi, tetapi care, peduli. Satu sama lain saling peduli, satu sama lain saling support, satu sama lain saling respect. Jadi dulu ketika SMA atau misalkan ketika lulus SMA gitu, gue mengatakan bahwa harusnya bukan I love you, tapi I care you. Karena kalau misalkan I care you, gue peduli sama lu, diterima ataupun tidak diterima gitu ya, perasaannya itu, lu akan tetap care, lu akan tetap peduli, lu akan menghormati, lu tetap akan bersilaturahmi, lu tetap berkomunikasi, tetap akan menjalin sebuah komunikasi yang baik gitu ya, hubungan yang baik dalam pertemanan gitu, dalam silaturahmi itu. Beda ketika I love you itu kadang-kadang ketika perasaannya tidak diterima gitu, tidak memenuhi keinginannya, maka orang akan cenderung membencinya, menjauh, karena malu lah, karena apa lah. Kan yang lu dasari adalah orang itu, bahwa lu akan respect kepada dia. Kenapa itu gak berlaku? Kenapa harus ada tuntutan? Nah, gue melihat fenomena itu gitu. Makanya gue pengen bahas di ini persepsi, karena gue punya pandangan terkait masalah hal demikian, bahwa love versus care itu hal yang jauh berbeda. Ketika kita menemukan nenek kita yang masih
lengkap misalkan ya dengan kakek kita, dari masa dia menikah, menjalin komunikasi, terus menikah, terus sampai nenek kakek. Menurut gua itu semua dilandasi karena care, karena peduli satu sama lain. Not love lagi. Mungkin ada love-nya, tapi karena kadarnya sudah menurun gitu ya. Yang tadinya 100% mungkin jadi 30% atau 50%, tapi rasa care-nya tetap tinggi. Sehingga membuat mereka bertahan dari masa muda sampai masa tuanya. Sampai ajal benar-benar memisahkan. Kan lu care gitu. Karena gue peduli. Dalam kondisi apapun dia, pasangan kita itu, dalam keadaan apapun, ya gue tetap peduli. Maka yang ditampilkan kepeduliannya, respect-nya, care-nya, bukan love-nya. Karena love itu kadang-kadang kan kita, ya itu tadi ya, gue bilang ada kadarnya. Ya mungkin ketika masih muda, cantik segala macam, kita tetap suka, seksi dan segala macam misalkan. Tapi ketika itu udah hilang, kan nggak ada lagi yang kita fantasikan, yang kita kejar gitu. Maka yang ada adalah care-nya, yang tersisa adalah kepeduliannya, yang tersisa adalah respect-nya gitu. Maka itu yang harus dikedepankan. Nah, gue melihat banyak teman-teman, orang-orang di sekeliling gue yang bergelut di situ. Kita terlalu ambisi mengejar love, tapi kita tidak mendepankan care-nya. Dan ketika kita mengejar love itu tanpa kita memperhatikan care-nya, ketika love-nya hilang, kita malah kecewa. Kenapa harus kecewa? Ya contoh fenomena hari ini, banyak wanita maupun laki-laki yang, nah ini juga berkaitan gitu. Dalam perspektif perempuan, mungkin dia adalah korban kekecewaan, korban yang dikecewakan. Tapi dalam perspektif laki-laki juga merasa seperti itu loh. Nah ini juga dibahas dalam tema yang sama di blog gua itu. Ketika putus atau selesai sebuah komitmen atau sebuah hubungan, maka si perempuan akan curhat dengan teman ceweknya, oh si A, si laki-laki itu jahat, bla 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 bla. Si cowok pun akan cerita hal yang sama kepada temannya. Kan gak akan pernah ketemu nih. Sama-sama merasa benar, sama-sama merasa tersakiti sebagai korban gitu. Akan perasaannya. Perkara dia seperti apa, itu balik lagi ya, itu beda cerita. Misalkan cowoknya nggak bisa menjaga komitmen atau ceweknya nggak bisa menjaga komitmen, ya itu beda lagi, beda cerita. Tapi dalam hal ini kan prinsipnya adalah itu tadi. Kenapa lu menjelek-jelekan si A, padahal orang yang lu jelek-jelekan adalah orang yang pernah lu bangga-banggakan gitu. Oh, perkara gue baru tahu aslinya orang itu seperti apa, ya itu lain sebab gitu. Karena yang kenapa tidak selesai sebuah hubungan, ya tetap lu masih bisa berteman, tetap lu masih bisa bersahabat, tetap lu masih bisa bersilaturahmi, sehingga tidak terjadilah yang namanya perpecahan gitu, konflik, dan mungkin depresi juga akan nggak terlalu tinggi kali ya. Kecewa itu manusiawi, tapi mendramatisir kekecewaan hingga itu menjadi frustasi, itu adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk tidak mendramatisir, atau kita memilih untuk mendramatisir sehingga itu menjadi frustasi. Kecewaan itu manusiawi sebenarnya. Ya itu tergantung pribadi kita memilih untuk mana kan gitu. Nah, jadi menurut gua yang harus kita pahami adalah rasa pedulinya, rasa care-nya, atau love-nya.
Karena di dalam care itu ada love, tapi di dalam love belum tentu ada care gitu. Nah, yang harus kita pahami hari ini, bukan hari ini sih ya sebenarnya ya, terkait hal-hal demikian itu tadi adalah rasa kebencian yang ada dalam kita hingga kita mampu menjustifikasi seseorang itu jauh lebih buruk daripada kita. Menurut gua itu agak naif gitu. Masa sih seseorang yang pernah lu bangga-banggakan tapi bisa-bisanya itu malah lu hujat, lu jelek-jelekin dan segala macam. Ya itu kan beda gitu. Nah, terkait dalam sebuah hubungan itu ada permasalahan atau hubungan yang gak sehat segala macam, itu beda konteks gitu ya. Karena apa? Karena jangan gini maksud. Jangan jadikan kesalahan kita dalam memilih seseorang itu mengeneralisasikan orang lain yang memang benar-benar beda. Kan ada ya zaman sekarang ya, semua cewek sama, semua cowok sama. Lah menurut gua ya jangan disamain lah. Karena tapi kan yang gini misalkan. Ya itu kan perkara kesalahan lu dalam memilih aja. Kesalahan lu dalam memilih, kesalahan lu dalam menerima. Toh ketika itu terjadi, ketika kesalahan memilih dan kesalahan menerima itu terjadi pada momen-momen tertentu, itu kan gak ada. Yang ada adalah kebanggaan dan keindahan yang terjadi. Sehingga kadang-kadang lu lupa pada teman, pada sahabat dan segala macam, hanya fokus kepada pasangan misalkan. Tapi ketika kekecewaan itu muncul, ketika berakhirnya sebuah hubungan, yang muncul malah kebenciannya. Menurut gue naik banget gitu. Makanya gue bikin tulisan ketika itu tadi love versus care gitu. Karena nggak semua orang punya love tapi juga punya care. Tapi ketika orang sudah care terhadap sesuatu, ketika orang sudah peduli terhadap sesuatu, apalagi terhadap seseorang, maka sudah dipastikan dia mempunyai rasa cinta yang stabil. Kadarnya itu stabil. Maka yang terpenting adalah itu, memastikan kepedulian. Jadi berakhir ataupun tidak, diterima ataupun tidak rasa cinta kita terhadap seseorang, maka landasan pertamanya harus care, peduli. Kita suka sama seseorang, apa yang membuat kita suka terhadap itu? Parasnya kah? Karakternya kah? Hartanya, tahtanya, bodinya atau apanya? Gitu. Itu akan sirna berjalannya waktu. Karena yang akan ditentukan dari perjalanan sebuah hubungan komitmen itu adalah rasa pedulinya, care-nya. Maka ketika care itu muncul, apapun permasalahannya, apapun yang terjadi, komunikasi dan hubungan silaturahmi antara keduanya itu nggak hilang. Kalau kata orang nggak ada yang namanya putus atau misalkan pisah cara baik-baik, ada kok, bisa diselesaikan gitu, selama mau menyelesaikan itu dengan cara yang baik. Karena ketika datangnya baik, ya berakhirnya harus baik, apapun latar belakang penyebab munculnya persoalan itu gitu. Tapi ya usahakan baik, karena kita berangkat dengan permasalahan yang berbeda juga gitu. Contoh misalkan gini, ketika kita suka terhadap seseorang, maka kan permasalahannya beda. Kita berangkat dari permasalahan yang berbeda untuk suka terhadap seseorang itu, kan gitu.
Nah, ketika menjalani sebuah hubungannya, lalu berakhir hubungan itu dengan adanya perbedaan atau permasalahan itu, ya bukan itunya kan, gitu, yang menjadi persoalan harusnya. Tapi bagaimana dia menjalani kehidupan yang baru dan kita menjalani kehidupan yang baru, landasan utamanya adalah ya oke, gue peduli. Pedulinya apa? Pedulinya ketika lu bersama gue daripada tersiksa terus, sakit hati terus, kecewa terus, nangis terus atau segala macam, ya lebih baik merelakan untuk ya udah silakan mencari kebahagiaan dalam konteks perjalanan yang lain. Tapi tetap saling support gitu. Sehingga kita juga menjadi manusia yang damai, yang mudah-mudahan di kemudian hari itu, dalam perjalanan kedewasaan itu, kita akan menemukan yang benar-benar care, kan gitu. Care di sini kan ya dalam kondisi apapun lu, dalam keadaan seperti apapun lu tetap care, lu tetap peduli gitu. Lu tetap bakal merangkul, lu bakal mengelurkan tangan gitu untuk terus membuat dia bangkit, membuat dia tetap berjalan dalam status dan kondisi apapun. Itu care. Makanya nggak semua orang kan gitu, nggak kepada semua orang care itu, kepedulian itu. Ya balik lagi, itu tergantung mindset, tergantung cara kita menyikapi sesuatu hal. Karena semakin banyak rasa bau yang kita hirup, maka kita tidak akan pernah menghirup sedikit pun aroma wangi itu, kan gitu. Ya, gue tidak mengatakan bahwa apa yang gue sampaikan ini benar, gitu. Dan gue juga tidak mengatakan bahwa apa yang gue sampaikan ini juga salah. Ya, balik lagi, karena ini persepsi. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kita menyikapi antara cinta dan kepedulian. Yang harusnya bukan kebencian yang diutamakan, tapi rasa peduli kita, rasa care kita untuk semua. So, not I love you, but I care you.